Tidak bergerak seperti gunung. Long Yu meraung, seluruh orangnya tiba-tiba berubah harus berdiri tegak. Tang Wulin menjatuhkan sepasang cakar naga emas ke arahnya, seolah-olah dia tertangkap di gunung besar. Meskipun ada percikan serpihan batu, dia hanya merasakan sakit yang tajam di lengannya, dan kekuatan reaksi yang kuat langsung mengenai dia. Guncangan perangkat terbang terbalik. Tang Wulin terkejut, dan langsung mengerti apa yang terjadi dengan wawasannya. Yang disebut gunung tak tergoyahkan ini adalah produk Long Yu yang menggabungkan keterampilan jiwa pertamanya, gunung, dan sungai dengan dirinya sendiri. Bisakah ini terjadi? Ternyata kemampuan roh tersebut masih bisa digunakan seperti ini. Gunung dan sungai bisa berada di luar atau di dalam. Dia adalah gunung, tak tergoyahkan seperti gunung. Pendorong seperti sungai. Long Yu bergerak di saat berikutnya, dan gunung serta sungai menjadi lebih besar. Dia membuka tanaman rambat biru perak dan mengayunkan tangan kanannya tiba-tiba, membawa cahaya biru yang menyilaukan. Seolah berubah menjadi sungai yang mengepul, langsung menelan Tang Wulin yang terpental keluar. Kejutan horor menghantam Tang Wulin 9 kali. Apa yang bisa dilakukan Tang Wulin hampir tidak mendesak naga emas untuk mengguncang langit untuk menahan dampak Long Yu. Namun, kekuatan itu terlalu kuat, seolah badai menghantam pantai. Armor pertempuran di tubuh Tang Wulin memancarkan pintu masuk yang mempesona ke pelabuhan, dan bintang-bintang masih ada, tetapi masih membuat orang-orang terpental ke kejauhan dalam dampak yang mengerikan. Darah keluar, dan Tang Wulin hanya merasa tubuhnya berubah menjadi fragmen, organ dalamnya berjatuhan. Jika bukan karena perlindungan armor pertempuran, hanya yang ini mungkin akan mengakhiri pertempuran. Terlalu kuat. Ini adalah dasar kultivasi murni, basis budidaya tingkat kaisar jiwa 6 cincin ditambah dengan Raja Naga Gunung yang kuat Wuhun, apakah dia benar-benar tidak dapat menahannya? Menarik napas dalam-dalam, Tang Wulin menstimulasi darahnya sendiri, hampir tidak menstabilkan tubuhnya dan jatuh ke tanah. Long Yu mengguncang tubuhnya, dan di saat berikutnya, dia menghilang dengan aneh, seolah-olah dia telah bergabung ke tanah. Segera setelah itu, sebuah lumpur coklat muncul dari tanah, seperti tanah longsor yang menggulung ke atas, menelan tubuh Tang Wulin tanpa peringatan. Tang Wulin hanya bisa melepaskan rumput perak biru untuk menjaga tubuhnya, tetapi kekuatan rawa berlumpur dengan liar menarik segala sesuatu tentangnya. Aura garis keturunan kuat, tetapi celah besar dalam kultivasi tidak diragukan lagi terbukti saat ini. Garis keturunan Tang Wulin dari Raja Naga Emas tentu saja lebih kuat daripada garis keturunan Raja Naga Gunung, tetapi dia bukan garis keturunan lengkap Raja Naga Emas. Sampai hari ini, dia hanya memecahkan 5 segel. Karena itu, apa yang bisa dia bawa ke Long Yu hanyalah paksaan, tetapi tidak ada tekanan yang substansial. Serangan mengerikan yang dihasilkan Long Yu dengan menggabungkan tubuh dan jiwa-jiwanya sudah agak mirip dengan tubuh jiwa bela diri Master Jiwa, dan bahkan lebih kuat. Kemampuan Raja Naga Gunung dimanfaatkan sepenuhnya olehnya. Lingkungannya benar-benar tertutup dan berlumpur. Tang Wulin melepaskan keterampilan jiwanya satu persatu, mencoba melepaskan diri darinya, tetapi rawa yang menakutkan hanya memberinya kegelapan dan mati lemas. Ini benar-benar menakutkan, dia akhirnya merasa bahwa celah yang dibawa oleh kultivasinya sangat besar. Jika dia juga cincin ke-6, dia juga bisa memiliki 6 kemampuan roh, dan menerobos lebih banyak segel Raja Naga Emas. Dengan bakatnya, mungkin dia benar-benar bisa bersaing dengan Long Yu. Namun, dia benar-benar tidak baik sekarang. Sama seperti semua orang menilai, pada usia 20, Long Yu hampir tak terkalahkan. Boom, rawa seperti tornado jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan ganas. Seluruh tubuh Tang Wulin langsung kewalahan di tanah, dan segerombolan lumpur besar menekannya di sana. Segera setelah itu, sebuah gunung tiba-tiba mengebor keluar dari bawah, dan dengan cepat mendorong tubuhnya ke atas, bergegas ke atas tutup pelindung yang tingginya 200 meter. Sosok Long Yu muncul, gunung dan lumpur semuanya menghilang, dan tubuh Tang Wulin jatuh bebas, jatuh dari langit. Itu 200 meter di langit. Melihat bahwa dia akan mencapai tanah, ekor besar Long Yu menjentik keluar, menghantam tubuh Tang Wulin, dan menembaknya seperti bola meriam, mengenai penutup pelindung jauh dan memantul kembali. Jatuh di tanah. Semua ini lambat untuk dikatakan, tetapi sebenarnya itu terjadi hanya dalam beberapa detik dari Long Yu mulai menggabungkan kemampuan jiwanya dengan dirinya sendiri, hingga benar-benar melahap Tang Wulin. Tidak ada titik balik dalam keseluruhan proses. Di hadapan Long Yu yang menyerang dengan seluruh kekuatannya, Tang Wulin tidak memiliki kesempatan untuk ditekan. Mengerikan. 4 kata ini sempurna untuk menggambarkan Long Yu. Bahkan orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo, menonton adegan pertempuran seperti itu, tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin terus-menerus. Ini tidak seperti kemampuan yang bisa dicapai oleh orang normal.
Darah di mata Long Yu menjadi semakin kuat, dan nafas gila mulai keluar darinya. Dia jarang bertarung dengan tenaga habis-habisan. Bukannya dia tidak mau, tapi begitu dia memasuki keadaan pertarungan habis-habisan, sulit baginya untuk mengendalikan emosinya. Sama seperti suasana hati yang tertekan dari Raja Naga Gunung meletus, itu akan menghancurkan dunia. Oleh karena itu, Long Yu yang biasanya terlihat sangat santai, identitas aslinya adalah Dragon Madman, sebuah eksistensi yang akan jatuh ke dalam kegilaan saat dia sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Di balik kekuatan yang dahsyat, seringkali ada masalah. Dunia ini awalnya seimbang, dengan kekuatan besar, tetapi pada saat yang sama Long Yu sendiri memiliki masalah besar. Tetapi pada saat ini, Tang Wulin yang akan menghadapi masalahnya. 5 bagian dalam terbakar, dan sebagian besar tulang di seluruh tubuhnya sepertinya patah, tetapi Tang Wulin masih tetap terjaga, dan rasa sakit yang hebat membuatnya dengan jelas masakan darah mengalir di tubuhnya. Dia nyaris tidak berbalik, menopang tubuhnya dengan tangannya, dan bangkit sedikit demi sedikit. Belum kalah, saya belum kalah. Pikiran menopang tubuhnya, dan ada juga sentuhan darah di matanya. Kemudian dia melihat sosok besar sedang berjalan ke arahnya. Itu adalah Long Yu yang seluruh tubuhnya penuh dengan bau gila. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menatapnya, dengan ekspresi pantang menyerah dan tegas di matanya. Dia bisa pergi sampai hari ini, tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi juga dengan bantuan rekan-rekannya. Untuk memungkinkan dia memiliki kekuatan yang lebih kuat melawan Long Yu, Ye Xinglan menyerahkan permainannya dan pergi keluar untuk membangun baju besi pertempuran untuknya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki 3 armor tempur lagi dalam waktu singkat? Untuk memungkinkan dia bertarung melawan Long Yu, Yuanen Yehui mengambil inisiatif untuk menyerah dalam pertempuran dengannya, memberinya kesempatan. Dalam dirinya, dia memiliki harapan dari teman-temannya dan kemuliaan Akademi Shrek. Bagaimana Anda bisa kalah begitu saja? Semangat juang yang kuat membangkitkan tubuh Tang Wulin, dan dengan lambaian tangannya yang keras, dia memusatkan semua kekuatannya pada cakar naga emas di tangan kanannya. 5 sinar cahaya keemasan gelap menembus langit, dan langsung menuju ke Long Yu, yang telah mencapainya, dan menebas ke depan. Bisakah dia menyerang? Melihat pemandangan ini, orang-orang di tribun semua kaget. Keinginan macam apa ini? Bisakah kamu menyerang lagi bahkan setelah dipukul begitu keras? Tidak bagus. Di mimbar, ekspresi kebaikannya berubah. Dia tahu muridnya terlalu banyak, dan rangkaian wabah sebelumnya telah membangkitkan kegilaan Long Yu sendiri. Tapi setelah bertahun-tahun berlatih terus-menerus, Long Yu telah mencoba untuk mengendalikan emosinya dan tidak membiarkan emosinya lepas kendali. Ketika dia baru saja berjalan menuju Tang Wulin, darah di matanya mulai memudar, yang menunjukkan bahwa dia secara bertahap mengendalikan emosinya. Selama Tang Wulin mengakui kekalahan, atau berhenti melawan, dia masih bisa mengendalikannya. Namun, Enci tidak menyangka bahwa Tang Wulin, yang telah menerima trauma parah, benar-benar dapat melancarkan serangan dalam situasi ini, dan itu masih merupakan serangan yang kuat. Long Yu hampir tanpa sadar mengangkat kaki kanannya, memblokir Golden Dragon de Inonius dengan kaki kanannya. 5 sinar keemasan gelap memotong 5 tanda dalam di lututnya, dan tubuh besar setinggi 10 meter itu tidak bisa membantu tetapi gemetar. Sakit keras menyebabkan Long Yu mengaum, dan kemudian di bawah tatapan penonton, kaki kanannya yang besar menginjak dan menginjak Tang Wulin. Saat Enci menemukan sesuatu yang buruk, sebenarnya dia sempat untuk pertama kali terburu-buru, namun dia tetap ragu-ragu. Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek dan tidak diragukan lagi adalah murid paling kuat di kelompok usia 15 tahun. Selain itu, dari pertempuran sebelumnya, dapat dilihat bahwa kekuatan garis keturunannya bahkan dapat memiliki efek penekanan tertentu pada Long Yu. Dalam keadaan ini, jika dia dibiarkan tumbuh di masa depan, tidak diragukan lagi itu akan menjadi ancaman besar, dan bahkan mungkin menekan seluruh alam master jiwa bintang Luo seperti orang itu. Apakah Anda benar-benar ingin orang seperti itu ada? Oleh karena itu, Enci ragu-ragu, bagaimanapun juga, dia tidak menghentikannya. Karena itu, kaki Long Yu benar-benar menginjak Tang Wulin. Bab 682 kembalinya Makino. Seruan terdengar di seluruh stadion Xingluo. Di zona tunggu, semua orang di Akademi Shrek segera keluar. Bahkan Dayun Er tidak bisa menahan untuk menutupi mulut kecilnya, matanya penuh ketakutan. Naga gila, ini naga gila. Saat kaki ini diinjak, penonton melihat percikan darah. Dengan kaki yang begitu berat bahkan stainless steel akan berubah bentuk dengan menginjaknya. Crazy Dragon sepertinya tidak puas, dia langsung mengangkat kaki kanannya lagi, lalu jatuh dengan ganas lagi, menginjak Tang Wulin lagi. Pada saat ini, sosok bergegas ke tahap kompetisi secara instan. Ketika dia bergegas ke Soul Guiding Shield, dia melihat lampu merah berkedip, dan Soul Guiding Shield secara paksa dihancurkan melalui celah.
Tepat ketika kaki kanan Long Yu hendak mendarat di Tanggulin untuk kedua kalinya, sosok itu sudah menabrak tubuh Long Yu. Adegan yang menakjubkan muncul, tubuh besar Long Yu tiba-tiba melesat mundur dalam sekejap, dan dipukul dan terbang langsung ke ujung meja kompetisi. Di mimbar, Enci mengguncang tubuhnya dan muncul di panggung kompetisi di saat berikutnya, menghalangi sosok naga yang sedang booming. Siapa yang berani datang ke kota Xingluo untuk membuat masalah? Dengan tangan di belakang punggung, aura Enci yang tak tertandingi meledak darinya. Dalam sekejap, perisai pemandu jiwa di seluruh tahap kompetisi hancur dalam sekejap. Pria itu tergantung di udara, menatap dingin ke arah Enci. Di tangan kanannya, dia memegang EPE sepanjang 3 meter. EPE itu berwarna merah darah, dan kulitnya menunjukkan warna emas gelap yang aneh. Melihat kebaikan dengan dingin. Momentumnya tidak lemah sama sekali. Enci kaget. Di benua bintang Luo, dia adalah orang yang paling pantas. Peringkat 98 berjudul Do Luo, pembangkit tenaga listrik absolut, tetapi orang di depannya, ketika berhadapan dengannya, memiliki aura jangan biarkan angin bertiup. Apakah ini dan menunggu kultivasi? Lao Chai sudah terbang keluar ketika Long Yu menginjak kaki pertamanya, tapi orang di depannya adalah yang terlambat melakukan servis terlebih dahulu, oleh karena itu, saat ini, Chai Lao juga sudah sampai di panggung, tepat di belakang orang itu. Bukan orang lain yang ada di sini, itu adalah Master Ontologi, Mu Ye. Pada saat ini, semua orang di Akademi Shrek sudah terburu-buru di sekitar panggung kompetisi, tetapi aura di panggung kompetisi begitu menakutkan sehingga mereka tidak bisa mendekat sama sekali ketika mereka tertindas. Tangan Guyu gemetar, dan bahkan bibirnya bergetar. Ketika Long Yu menginjaknya, dia merasa ada sesuatu yang hancur di hatinya pada saat itu. Roar, di kejauhan, Long Yu bangkit dari tanah, matanya benar-benar berubah menjadi merah, dan dia bergegas ke arah Mu Ye dengan panik. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan cincin roh peringkat keempat akan bersinar. Cukup. Kinci menembak dengan telapak tangan punggungnya, dan cahaya keemasan jatuh dari langit, menutupi tubuh Long Yu seperti belenggu, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini adalah permainan? Suara marah Chai Lao terdengar. Mohon maaf, Long Yu, setelah semangat seni bela diri anak itu sepenuhnya digunakan, mungkin tidak dapat mengendalikannya. Selain itu, pertandingan individu semuanya ditandatangani untuk hidup dan mati. Aku benar-benar malu, selamatkan orang-orang dulu. Mu Ye memandangnya dengan dingin, bagus sekali. Dia baru saja mengucapkan dua kata ini sambil melempar tangan kanannya, EPE merah di tangannya berubah menjadi lampu merah dan menghilang tanpa suara. Dia jatuh dari langit dan mendarat di Tang. Di samping Wulin, taruh tangan kanannya padanya, periksa sebentar, lalu dengan hati-hati mengangkatnya. Tang Wulin saat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tragis. Armor pertempuran di tubuhnya telah benar-benar lenyap dan menyatu kembali ke dalam tubuhnya, dadanya roboh, jelas tulang dadanya patah, tetapi sisik emas di tubuhnya belum memudar, dan masih ada cahaya yang membayang. Seluruh tubuhnya terciprat dengan darah, kehidupan dan kematian yang tidak diketahui. Mu Ye memeluk Tang Wulin, menoleh dan menatap Enci lagi, lalu berubah menjadi cahaya, berkedip. Di mimbar, Tang Bingyao, kepala delegasi daratan Do Luo, telah berdiri dan memandang Dai Tianling, yang mulia. Saya pikir saya perlu penjelasan. Mengetahui bahwa Long Yuhun tidak dapat mengendalikannya, dia telah menduduki dalam kasus keuntungan absolut, mengapa tidak menghentikannya dari bermain sebagai pembunuh? Saya tidak percaya bahwa wasit tidak dapat melakukannya. Wajah Dai Tianling terkondensasi, dan dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, mengerutkan kening, kami akan melakukan ini. Untuk memberikan penjelasan pada misi Anda, saya tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Waktunya baru saja singkat. Kami tidak terburu-buru. Empire akan memberikan perawatan medis terbaik kepada para pemain Tang Wulin. Penonton tidak karena permainan ini. Bersorak untuk hasilnya, semua orang bisa melihat bahwa pada saat terakhir, Long Yu sudah kehilangan kendali. Dia hanya ingin membunuh Tang Wulin, ini bukan lagi kompetisi, tapi pertarungan antara hidup dan mati. Betapapun kuatnya, jika tidak bisa mengendalikannya, maka bukanlah suatu hal yang membawa keberuntungan bagi suatu negara, tetapi sangat mungkin membawa bencana, terutama bagi rakyat biasa. Sehingga, pandangan yang mereka lihat di Long Yu tidak terlihat seperti mereka sedang melihat seorang pahlawan, tetapi hanya ketakutan. Apa yang kita lakukan? Kemana orang itu akan memimpin kapten? Xie Xie bertanya dengan penuh semangat. Dia dan Tang Wulin memiliki hubungan yang sangat baik. Di antara orang-orang, mereka adalah yang pertama mengenal satu sama lain. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena bantuan Tang Wulin, dia tidak akan pergi ke tempatnya sekarang.
Tubuh Guyu masih gemetar, dan dua garis air mata mengalir di pipinya tak terkendali pada saat ini, hatinya sudah dalam kekacauan. Jangan panik, semuanya. Karena orang itu telah mengambil kaptennya, itu berarti kaptennya pasti belum mati, dan masih ada kesempatan untuk pengobatan. Tidak realistis bagi kita untuk menemukannya secara membabi buta sekarang. Ayo kita kembali ke hotel dan menunggu. Saat ini, Ye Xinglan masih lebih sadar. Yuan and Yehui juga mengangguk dan berkata, ya, Wulin pasti akan baik-baik saja. Kemampuan bertarungnya sangat kuat, tidak akan ada yang salah. Su Xiaoyan berteriak dengan, wow. Bagaimanapun, mereka semua dengan jelas melihat bahwa tubuh Tang Wulin telah hancur dan roboh, dan ada begitu banyak noda darah di tanah. Guyu penting, jadi dia berbalik dan lari. Yang lain buru-buru mengikutinya dan berlari ke arah pintu keluar. Penatua Cai turun dari langit, wajahnya berubah karena ketidakpastian, dan dia bahkan sedikit linglung saat ini. Apakah aku salah? Apakah saya salah membiarkan anak-anak ini menghadapi semua ini sendirian? Sesosok terbang di sampingnya, dan itu adalah Wu Changkong. Cai Tua menoleh ke arahnya, mata Wu Changkong lebih dingin dari biasanya. Cai Tua, aku tidak peduli di mana ini atau apakah itu anggota misi. Jika Tang Wulin mati, aku akan membunuh naga itu. Lompatan. Meninggalkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi, menembak dengan keras dengan kecepatan yang sangat cepat. Awalnya permainan yang luar biasa, karena hasil akhirnya memiliki perubahan besar. Inilah yang tidak diharapkan siapapun sebelumnya. Tapi ini akhir dari masalah, semua orang hanya memiliki satu ketegangan. Tang Wulin, apakah dia masih hidup? Di atas panggung, Long Yu secara bertahap tenang di bawah kendali Enci. Dia tahu persis apa yang terjadi sebelumnya, wajahnya serius, dan dia turun dari panggung. Suasana hati penonton berbeda, itu adalah kemenangan, tapi tidak banyak orang yang benar-benar bersemangat. Guru, emosi Long Yu, apakah benar sekali dia menggunakan semangat bela dirinya untuk bergerak, dia tidak bisa mengendalikannya? Dai Tianling bertanya pada Enci. Enci secara alami mengerti apa yang dia maksud, dan menghela nafas, aku telah berusaha keras untuk membantunya mengendalikan emosinya. Tetapi masalah yang disebabkan oleh darah Raja Naga Gunung itu sulit untuk diselesaikan. Sekarang aku hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Aku akan melihat dia, jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan kampus dengan mudah. Hei, sayang sekali. Dai Tianling menggelengkan kepalanya. Bab 683 apakah itu mati atau hidup? Dengan pemahaman Dai Tianling tentang kebaikan, bagaimana mungkin dia tidak melihat kebaikan itu adalah saat terakhir sudah terlambat, karena dia cukup mengenal Long Yu. Namun, dia tidak menyalahkan kebaikan, bagaimanapun juga, guru itu juga demi kekaisaran. Kamar yang tenang. Telapak tangan Muye berterbangan, dan dia terus menepuk-nepuk tubuh Tang Wulin dengan lembut, wajahnya sangat jelek. Dia telah memeriksa tubuh Tang Wulin di atas panggung. Jika bukan karena vitalitas Tang Wulin, dia tidak akan pernah pergi begitu saja. Tetapi bahkan dia hanya membawa Tang Wulin keluar dengan secercah harapan. Cederanya terlalu serius, kekuatan apa Long Yu, belum lagi serangan sebelumnya, tendangan terakhir, bahkan bukit bisa diratakan, apalagi tubuh daging dan darah. Organ dalam pasti terluka parah. Muye tidak terlalu pandai dalam penyembuhan, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Douluo. Jika vitalitas Tang Wulin dapat dipertahankan, maka dia setidaknya harus memastikan bahwa dia keluar dari bahaya, dan kemudian menemukan cara untuk membantunya pengobatan. Itu akan baik-baik saja jika itu di benua Douluo Roh Kudus Douluo dari Akademi Shrek benar-benar tidak ada duanya dalam hal perawatan. Dengannya, vitalitas Tang Wulin akan sedikit meningkat. Menarik dengan kedua telapak tangan, dengan hati-hati menarik tulang yang patah ke atas, membiarkannya kembali ke bentuk aslinya, setidaknya menyatukannya. Banyak tulang yang tertekan di organ dalam, dan meridian di tubuh benar-benar tidak teratur. Cedera semacam ini terlalu serius. Dan dia kehilangan terlalu banyak darah. Dia tidak mati di tempat, ini sudah sangat kuat. Setelah akhirnya menerima murid seperti itu, tetapi dalam situasi ini, Muye sepertinya menindas gunung berapi di dalam hatinya. Setelah Tang Wulin meninggal, dia pasti akan membalas dendam pada Kekaisaran Bintang Luo, terutama Akademi Monster. Hah? Pada saat ini, tiba-tiba, Muye menemukan situasi yang aneh. Dia memulihkan sebagian besar tulang patah Tang Wulin, tetapi dia tidak berani menyentuh dengan mudah beberapa di antaranya yang dimasukkan ke dalam organ dalam. Karena cedera yang melukai organ dalam ini, jika tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar vitalitas Tang Wulin akan habis seketika.
Namun, setelah dia menyatukan tulang lainnya, dia terkejut menemukan bahwa tulang yang dimasukkan ke dalam organ dalam Tanggulin sepertinya tidak dimasukkan sedalam sebelumnya. Sederhananya, ini seperti organ dalam yang meremas tulang. Perasaan ini sangat aneh, organ dalam Tanggulin seperti produk silikon, penuh elastisitas, dan meskipun telah cacat total dan keluar dari posisinya, mereka tidak rusak terlalu parah. Apakah ini juga oke? Sekalipun Anda adalah diri Anda sendiri, Anda hanya dapat mengembangkan organ dalam sekuat tubuh Anda, tetapi itu adalah sesuatu setelah cincin ketujuh. Apa basis kultivasinya? Bagaimana Anda melakukannya? Sebagai master sekte ontologi, di dunia saat ini, bahkan jika Anda menghitung benua bintang Luo dan benua Douling, tidak ada yang tahu struktur dan perubahan tubuh manusia lebih baik daripada Muye. Oleh karena itu, ketika dia menyadari perubahan aneh pada tubuh Tanggulin, dia segera berhenti mencoba untuk mencabut tulang yang dia masukkan ke dalam organ dalamnya. Sebaliknya, telapak tangannya melepaskan kekuatan roh lembut, penuh kekuatan mental, dengan hati-hati. Rasakan setiap perubahan kecil di tubuh Tanggulin. Setelah sepotong kecil tulang perlahan-lahan ditekan keluar oleh organ dalamnya, Makino segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk dengan hati-hati menarik tulang kembali ke tempatnya dan menyambungkannya dengan tulang lainnya. Prosesnya lama, tapi Makino sama sekali tidak sabar, tapi terlihat aneh. Bagi ontologi, tidak ada yang lebih menarik dari misteri tubuh manusia. Kondisi yang muncul di Tanggulin ini tidak akan pernah muncul dalam tubuh manusia normal, karena itu, dia bahkan lebih tertarik. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tulang Tanggulin akhirnya dikembalikan ke keadaan semula, di bawah bimbingan Muye, organ dalam Tanggulin juga kembali ke posisinya masing-masing. Dia masih marah, tapi struktur tubuhnya setidaknya normal. Makino menyipitkan matanya, dan setelah berpikir sejenak, dia segera berjalan ke kamar mandi dan mengisi bak mandi dengan air panas. Kemudian dia mengeluarkan beberapa botol dan kaleng dari penuntun jiwa penyimpanannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menambahkan sebagian cairan di dalam bak mandi sesuai dengan rasio tertentu. Tiba-tiba, air di bak mandi mulai berubah warna, dan akhirnya berubah menjadi silinder cairan nila biru yang aneh. Dengan dukungan yang cermat dari kekuatan roh, tubuh Tanggulin perlahan-lahan dimasukkan ke dalam tangki cairan ini oleh Muye. Senyum tipis muncul dari wajahnya. Wah, kamu tidak bisa mati jika kamu ingin mati kali ini. Aku tidak menyangka kamu memiliki rahasia seperti itu di tubuhmu. Aku harus melihat bagaimana kamu sembuh. Makino menarik bangku dan duduk di samping bak mandi. Kekuatan mentalnya terus memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Aku tidak menemukannya. Guyu berdiri di ruangan dengan ekspresi suram, sentuhan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya menjulang. Maaf, Tuan, orang itu pergi terlalu cepat, dan kami tidak lagi dekat pada saat itu, jadi. Teruslah mencari, sampai kamu menemukannya. Jika saya benar-benar terbangun, Anda tidak perlu menyia-nyiakannya. Nafas Guyu menjadi semakin dingin. Ya. Sudah sehari penuh sejak Tanggulin dibawa pergi oleh Muye, dan tidak ada berita. Tim Shrek dan bahkan seluruh pejabat kerajaan Bintang Luo dimobilisasi untuk mencarinya dan Muye, tetapi mereka tidak pernah mendapat kabar apapun. Untuk pertandingan terakhir itu, misi Federasi Daratan Dou Luo melakukan protes serius. Wu Changkong dan Cai Lao juga mengabdikan diri untuk mencari Tanggulin. Sayangnya, hingga saat ini, masih belum ada petunjuk. Dia masih hidup. Guyu perlahan mengepalkan tinjunya dan mengepalkan tangannya, dan lapisan sisik perak pucat secara bertahap muncul di permukaan kulitnya. Jika dia mati, aku pasti akan merasakannya. Dia tidak akan mati, dia harus hidup. Wulin, kamu di mana? Aura dingin dan kasar di tubuh Guyu berangsur-angsur menghilang, matanya merah, dan kabut air terisi samar-samar. Kompetisi individu dari kompetisi Master Jiwa Senior Muda seluruh benua Eropa sudah berakhir, juara Long Yu, runner-up Tanggulin. Adapun peringkat di belakang, apakah itu penting? Karena Tanggulin hilang, kerumunan kampus Shrek menolak untuk berpartisipasi dalam tim 2 orang terakhir, dan semua mundur dari tim 2 orang. Mereka sekarang hanya satu hal, yaitu berdoa untuk kapten mereka, doa. Tang Tua. Tanggulin memandang Tang Tua di depannya dengan heran. Dia tampaknya berbeda hari ini. Setiap kali saya melihatnya sebelumnya, napasnya sangat lembut. Tapi hari ini, dia jelas sedikit tidak stabil. Dalam menghadapi musuh yang kuat, hal pertama yang harus dilakukan adalah melindungi diri sendiri. Terlebih lagi, ini bukanlah pertarungan antara hidup dan mati. Itu hanya permainan. Kenapa kamu begitu putus asa? Tahukah Anda bahwa saat itu Anda hanyalah garis antara hidup dan mati? Jika bukan karena kekuatan darah Raja Naga Emas melindungi Anda akan mati.
Suara Old Tang rendah dan serius, tidak terlihat dengan rasa depresi. Game ini sangat penting bagiku, aku harus berusaha sekuat tenaga. Itulah kemuliaan Shrek kita. Aku ingin membelanya dengan semua yang aku miliki. Ucap Tang Wulin dengan tegas. Ingatannya masih tertinggal di langkah Long Yu terakhir di puncak Gunung Tai, dan kemudian dia tidak tahu apa-apa. Ketika saya bangun, saya sudah ada di sini. Kemuliaan Shrek? Suara Old Tang sedikit ekstra. Tang Wulin mengangguk penuh semangat, iya. Sejak orang tuaku pergi, aku sudah bersekolah. Aku berusaha sekuat tenaga untuk akhirnya diterima di Shrek. Aku sangat suka akademi dan punya partner di sana. Di sanalah rumahku. Meskipun kami berada di benua bintang Luo, kami mewakili akademi. Sebagai kapten, bagaimana kami bisa mundur dalam menghadapi lawan yang kuat? Namun, saya masih kalah. Bab 684 Meridian 8 Meridian Ganjil? Tang Wulin benar-benar tertekan. Old Tang berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu diberi kesempatan untuk memilih lagi, apakah kamu masih akan melakukannya? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak, aku pasti akan melakukan yang lebih baik dari kali ini. Aku sudah menyentuh kemampuan Long Yu. Aku sedikit lebih jelas, tapi ketika dia berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan kemampuannya, sepertinya dia tidak bisa mengendalikan emosinya yang memberiku kesempatan. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkannya, setidaknya dia tidak akan kalah begitu buruk. Ya. Suara Tang tua sedikit mereda, kamu lebih frustrasi dan lebih berani. Hei. Tang Wulin tersenyum, bukankah aku selalu seperti ini? Menurutmu, aku seharusnya masih hidup. Nah, kapan saya bisa kembali? Tang tua berkata, tentu saja kamu masih hidup. Ketika tubuhmu pulih ke tingkat tertentu, kamu bisa kembali. Dan, selama aku hidup, kamu tidak akan mati. Hah? Tang Wulin tidak mengerti apa yang dikatakan Old Tang. Namun, dia segera mengingat bantuan Tang tua ketika dia menghadapi bahaya besar saat menerobos segel Raja Naga Emas. Old Tang, dalam bentuk apa kamu ada di tubuhku? Kamu sepertinya tahu segalanya, dan kamu tahu segalanya. Tanya Tang Wulin ingin tahu. Old Tang berkata dengan lemah, aku hanya secercah kesadaran spiritual. Ketika kamu mengetahuinya, kamu akan mengetahuinya secara alami. Ketika kamu cukup kuat untuk melindungi dirimu sendiri, stigma spiritualku pada dasarnya diperlukan. Menghilang. Bagaimana dengan tubuhmu? Siapa tubuhmu? Tanya Tang Wulin. Old Tang diam, aku akan memberitahumu ketika aku pergi. Tang Wulin tertegun, mengapa aku tidak bisa mengatakannya sekarang? Tang tua tersenyum tipis, bocah konyol, setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Jika saya memberitahu Anda banyak hal dalam hidup Anda sebelumnya, termasuk keberuntungan Anda, termasuk segala sesuatu di sekitar Anda. Itu akan menjadi spoiler bagi Anda. Apa masa depanmu? Kalau begitu, apa yang ingin dibicarakan dalam hidupmu? Nyatanya, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, kamu memiliki hati yang positif, dan kamu sangat pekerja keras, saya sangat puas. Saya hanya ingin melihat sampai kamu tumbuh sehat dan bahagia. Kemudian bawa kenangan ini ke tempat yang jauh. Tang Wulin terkejut, apa artinya mengambil tempat yang jauh? Tang tua terdiam, suasana hatinya tiba-tiba sedikit tertekan. Bahkan Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan kesedihan dalam nafasnya. Old Tang, ada apa denganmu? Jangan sedih. Kalau begitu aku tidak akan bertanya. Kata Tang Wulin cepat. Old Tang menggelengkan kepalanya dengan lembut, aku baik-baik saja. Oke, karena kamu akan berada di sini sebentar, maka kamu tidak bisa disia-siakan. Dasarmu sekarang sudah ditata dengan baik, aku akan mengajarimu sesuatu. Apa yang telah kamu pelajari di antara pembelajaran unik Sekte Tang, ada beberapa tempat di mana keterampilan dapat disesuaikan. Saya akan membantu Anda menyesuaikannya secara keseluruhan. Mari kita mulai dengan Gong Xuantian. Tang Wulin berlatih Gong Xuantian dari buku rahasia, ditambah beberapa keterampilan Wu Changkong. Sambil menunjuk, dia tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mendengar Tang tua ingin menunjukkan seni Xuantiannya. Apakah Old Tang tahu seni Xuantian? Tang Wulin tiba-tiba merasakan beberapa perubahan di tubuhnya, dan melihat ke bawah tanpa sadar, hanya untuk melihat bahwa penampilan meridian muncul di tubuhnya, dan setiap meridian menyala, yang sangat jelas. Old Tang memintanya untuk duduk bersila, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, tidak ada yang salah dengan kultivasi Anda secara keseluruhan, tetapi efek magis dari Gong Xuantian bukan hanya apa yang Anda pahami. Setelah Anda memiliki dasar yang kokoh, Anda dapat mulai mencoba beberapa hal. Saat Anda membobol segel Raja Naga Emas lain kali,
Anda dapat menggunakan energi dan darahnya untuk mulai mencoba membuka 8 saluran dari meridian ganjil, karena sangat berbahaya untuk membuka 8 saluran dari meridian ganjil. Hal itu tidak dicatat dalam rahasia sekte Tang Xuan Tiangong. Meridian Anda cukup kuat, ditambah Anda memiliki fondasi yang baik, Anda dapat mulai mencoba. Selanjutnya, ingat detail 8 saluran meridian ganjil yang saya katakan, dan tidak boleh ada kesalahan. 8 saluran meridian ganjil. Semangat Tang Wulin terangkat oleh pengetahuan baru, dan dia mulai mendengarkan kata-kata Tang Lama dengan serius. Bocah bau ini, aku sudah menggunakan tangki ketiga obat cairku, bisakah dia menyerapnya begitu cepat? Apakah tubuhnya seperti lubang tanpa dasar? Mui berdiri di kamar mandi dengan tangan di pinggul, benar-benar tertekan. Obat cair yang dia gunakan di bak mandi telah direndam di Tang Wulin selama 5 hari 5 malam. Tubuh Tang Wulin seperti spons besar, terus-menerus menyerap energi dalam obat cair. Setelah merendamnya dalam tangki obat cair keruh selama lebih dari sehari, dia berangsur-angsur menjadi lebih jernih, dan napas Tang Wulin berangsur-angsur menjadi lebih tebal dari awal yang lemah, jelas tidak ada kekhawatiran hidup. Tapi dia juga tidak bangun, seluruh orang masih tertidur. Untuk memastikan Tang Wulin tidak dalam bahaya, MUY mengganti obat cair 2 kali, obat cair ini sangat berharga dan dia akhirnya mendapatkannya. Tetapi untuk mempertahankan Tang Wulin, dia harus mengertakkan gigi dan melanjutkan. Kidan darah di tubuh Tang Wulin berangsur-angsur menjadi kuat, dan tulang serta meridian pulih dengan sangat cepat. Dia memeriksa tubuh Tang Wulin ketika obat cairnya habis untuk pertama kalinya, dan dia menemukan bahwa tulangnya telah sembuh. Luar biasa. Kemampuan penyembuhan diri macam apa ini? Pada saat itu, tubuhnya berubah bentuk oleh Long Yu itu. Dia bisa pulih dengan sangat cepat. Kecuali orang itu tidak bangun, tanda-tanda vitalnya tidak berbeda dari biasanya. Saya hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan anak ini untuk bangun. Sebelum orang bangun, tidak dapat dikatakan bahwa dia benar-benar keluar dari bahaya. Tapi otaknya tidak terluka hari itu, yang seharusnya menjadi berkah dalam kesialan. Final pertandingan ganda dari kontes Elite Master Jiwa Senior Muda Daratan diadakan hari ini. Tidak mengherankan, juara terakhir adalah kombinasi dari Long Yu dan Dai Yuner. Performa kuat Long Yu dalam kompetisi individu membuat lawan-lawannya ketakutan. Akademi Shrek menyerah pada pertandingan ganda lagi, dan di tahap akhir hampir mudah untuk maju sepenuhnya, dan akhirnya memenangkan mahkota. Runner-up adalah kombinasi dari Dai Yuan dan Su Mu. Monster Academy menyapu 2 teratas. Jika bukan karena Hualantang dan Yesi dieliminasi oleh Tang Wulin dan Guyu di babak sistem gugur, saya khawatir 3 teratas adalah Akademi Monster. Singlo Royal Hotel, waktunya makan malam. Mari berpartisipasi dalam tahap akhir kompetisi tim. Guyu meletakkan peralatan makan dan berkata dengan suara yang dalam. Mata semua orang langsung menyentuhnya. Guyu berkata dengan sungguh-sungguh, Wulin tidak ada di sini, aku akan menjadi kapten. Jika dia masih di sisi kita, dia pasti tidak akan menyerah pada pertandingan berikutnya. Jika dia kalah sebelumnya, permainan tim akan mendapatkannya kembali. Kita harus memenangkan setiap pertandingan sambut dia kembali. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Sejak Tang Wulin dibawa pergi oleh MUY, suasananya sangat menyedihkan setiap kali dia makan, karena tanpa satu orang itu, dia akan makan lebih banyak daripada orang lain. Bahkan selisih makan jauh lebih sedikit dari biasanya. Tang Wulin tidak pernah kembali. Mereka bahkan tidak tahu apakah kaptennya masih hidup. Pejabat Kekaisaran Bintang Luo juga meluncurkan banyak kekuatan untuk mencari, tetapi mereka tidak pernah menemukan jejak Tang Wulin. Lao Chai dan Wu Changkong telah bekerja sama dengan pencarian resmi Kerajaan Bintang Luo, dan bahkan memobilisasi kekuatan sekte Tang di kota Bintang Luo. Namun, Tang Wulin sepertinya telah menghilang begitu saja, tanpa jejak. Dalam hati mereka, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit terguncang. Apakah kapten sudah? Hanya Guyu yang selalu percaya bahwa Tang Wulin masih hidup dan pasti masih hidup. Bagus, kata Yi Xinglan dengan suara yang dalam. Aku akan berpartisipasi untuk membalas dendam kapten. Mata Xie kemerahan, dan dia mengepalkan tinjunya ke meja. Yuan En Yehui berkata dengan lemah, saya akan berpartisipasi. Sulisi berkata, saya akan membuatkan roti untukmu. Lei Zhengyu dan Su Xiaoyan saling memandang dan mengangguk tegas pada saat yang sama. Di sekitar meja bundar, sepertinya ada 7 kelompok api yang naik, dan aura masing-masing jelas menjadi lebih kuat. Demi kemuliaan Shrek. Untuk Tang Wulin, Kom ingin berpartisipasi dalam kompetisi tim. Saat berpartisipasi, mereka menunggu kapten mereka kembali. Tidak, kamu tidak bisa bersaing. Pada saat ini, suara dingin datang dari jarak yang tidak jauh. Wu Changkonglah yang datang.
Dia melangkah ke meja makan dan berdiri diam. Wulin tidak tahu tentang hidup atau mati. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko lagi. Jangan berpartisipasi dalam kompetisi berikut. Saya sudah memberitahu Cai Lao. Saya akan membawa Anda ke Xingluo. Setelah melakukan perjalanan di daratan untuk sementara waktu, saya kemudian kembali ke benua Douluo. Guyu menatapnya dan berkata dengan dingin, "Guru, karena akademi tidak mengendalikan kita atau ikut campur dalam permainan kita sebelumnya. Kalau begitu, saya harap di pertandingan berikutnya, jangan mengganggu kami juga." Wu Changkong mengerutkan kening, "Saya minta maaf tentang kompetisi individu. Tapi saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko lagi." Bab 685 berpartisipasilah dalam kompetisi tim. Guyu berkata dengan dingin, "Apa yang bisa dilakukan Wulin, kita juga bisa. Tidak hanya untuk akademi, tapi juga untuk dia." Wu Changkong berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah perintah dari akademi. Kami tidak akan terpengaruh oleh nasib penguasa asing. Terlebih lagi, kami sudah mengikuti kompetisi sebelumnya dan memasuki tahap final dengan lancar." Guyu menolak untuk menyerah. Apalagi yang Wu Changkong katakan, Guyu tiba-tiba berdiri, berbalik dan berjalan keluar. Saat dia berdiri, Wu Changkong tiba-tiba merasakan fluktuasi mental yang kuat meledak dari Guyu, dan dengan basis kultivasinya, tubuh bagian atasnya tidak bisa menahan gemetar. Wu Changkong memandang Guyu, yang pergi dengan langkah besar, dengan heran, apakah kekuatan mentalnya begitu kuat? "Guru, kami ingin berpartisipasi." Yuanen Yehui juga berdiri dan berkata dengan tenang dan tegas. Lainnya juga berdiri dan meninggalkan Guyu. Dalam kompetisi individu, akademi tidak memberi mereka bimbingan, dan Tang Wulin menderita kerugian yang parah pada akhirnya. Bagaimana mereka tidak bisa menahan nafas di dalam hati? Depresi beberapa hari terakhir, mereka harus menggunakan pertempuran untuk melampiaskan, mereka harus menggunakan tindakan mereka sendiri, menunggu kembalinya kapten. 7 siswa dari Akademi Shrek mengumumkan keikutsertaan mereka di tahap akhir kompetisi tim lanjutan. Begitu berita ini keluar, itu segera menyebabkan keributan di Kota Bintang. Setelah kompetisi individu yang mendebarkan, kompetisi ganda menjadi lebih membosankan karena kurangnya partisipasi siswa Akademi Shrek. Setelah kemenangan Long Yu, orang-orang secara bertahap menjadi tenang, tetapi beberapa menantikan permainan yang mengasyikkan ini. Akademi Shrek tidak mengecewakan mereka, dan bahkan mengumumkan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi tim berikutnya. Kompetisi tim akan menjadi pertandingan skala penuh. Akademi Monster tentu saja sangat layak, tetapi memenangkan kompetisi tim membuatnya lebih kuat dari Akademi Shrek. Setelah kompetisi beregu memasuki babak final, sistem kompetisi akan mengalami beberapa perubahan, tidak hanya sekedar duel 7 lawan 7 biasa, tetapi mencakup beberapa pertandingan. Hal ini juga yang menjadi alasan untuk menampilkan kekuatan sebuah tim secara penuh. 3 pertandingan 1 lawan 1, 1 pertandingan 2 lawan 2, ditambah 1 pertandingan 7 lawan 7. Semua pemain yang berpartisipasi dapat bermain berulang kali dalam jenis kompetisi yang tidak sama. Dengan kata lain, pemain yang berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 juga dapat berpartisipasi dalam pertandingan 2 lawan 2 dan tim. 1 lawan 1 adalah 1 poin per game, 2 lawan 2 adalah 2 poin, dan 7 lawan 7 adalah 4 poin. Setelah semua permainan selesai, tim mana yang memiliki total poin tertinggi akan menang dan masuk ke babak selanjutnya. Dalam kompetisi beregu, hanya 16 tim yang masuk ke babak final, jadi pertandingan pertama 16-8. Untuk memenangkan kejuaraan terakhir, Anda harus memenangkan 4 pertandingan berturut-turut. Di mata orang-orang kerajaan Bintang Luo, tidak ada keraguan bahwa pemenang terakhir adalah Akademi Monster. Belum lagi, Long Yu sendiri adalah juara kompetisi 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Dia bisa sendiri ia mencetak 3 poin di game sebelumnya, plus permainan tim yang akan tetap ia mainkan, sebagai andalan Monster Academy. Hampir tidak ada kemungkinan gagal. Bahkan ia hanya perlu memilih salah satu pertandingan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, dan kemudian memastikan bahwa pertandingan tim terakhir menang. 7 dari 8 Raja Surgawi semuanya adalah Master Armor Perang satu kata, dan kekuatan keseluruhan mereka membuat mereka tidak mungkin gagal. Kompetisi tim berbeda dari kompetisi individu. Satu kesalahan dalam kompetisi individu dapat merusak permainan Anda, tetapi kompetisi tim memiliki mitra yang bekerja sama satu sama lain. Secara relatif, tingkat toleransi kesalahan jauh lebih tinggi. Bahkan lebih sulit bagi Akademi Shrek untuk memanfaatkan celah tersebut. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira bahwa dalam kompetisi tim ini, Akademi Shrek memiliki kemungkinan untuk kembali.
Namun, atas keputusan Akademi Shrek untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi, beberapa warga kerajaan Bintang Luo yang waras masih mengungkapkan penghargaan mereka. Bagaimanapun, ini memungkinkan mereka untuk melihat kompetisi yang lebih menarik, dan mengetahui bahwa mereka akan kalah atau datang ke kompetisi di bawah tekanan dari hampir semua orang di Kekaisaran Bintang Luo. Untuk remaja berusia 15 tahun ini, keberanian patut dipuji. Panitia sudah membuat pengaturan selama round robin. Oleh karena itu, memasuki tahap final, selama Akademi Monster dan Akademi Shrek terus menang, peluang yang akan mereka temui hanya akan ada di final-final. Stadion Xingluo. Halo, semuanya. Saya Fang Er. Saya merasa terhormat untuk terus menjelaskan kompetisi elit Master Jiwa Muda lanjutan kontinen tahun ini. Saya yakin semua orang sudah tahu bahwa tim Akademi Shrek memutuskan untuk terus berpartisipasi dalam final kompetisi tim. Di babak pertama babak final, mereka akan bermain. Sejak kapten tim perwakilan Akademi Shrek Tangwulin kalah dan menghilang di final individu, tim ini telah menghilang dari pandangan kami selama seminggu. Sudah lama sekali. Saya tidak tahu keseruan seperti apa yang akan mereka bawa kepada kita dalam kompetisi tim. Di saat yang sama, saya juga berharap agar pemain Tangwulin bisa pulih secepatnya. Untuk Tangwulin, Fang Er masih sangat menyukainya. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mampu tampil dalam kompetisi seperti itu sungguh luar biasa, dan tidak mudah untuk bermain hingga final. Terlebih lagi, lawannya adalah Long Yu. Dalam konfrontasi dengan Long Yu, Tangwulin bahkan lebih unggul dalam hal kekuatan, dan penampilannya luar biasa. Pada akhirnya, Long Yu kehilangan kendali atas emosinya dan hampir membunuh Tangwulin secara langsung, yang membuat Fang Er merasa sangat menyesal. Sebagai seorang komentator yang menyukai seni bela diri, dia sangat berharap untuk melihat bagaimana Tangwulin akan tumbuh di masa depan. Betapa kuatnya kekuatan garis keturunan magisnya. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan pemikiran seperti itu, lagi pula dia mewakili negaranya. Dia sudah mengunjungi zona tunggu sekarang, tetapi Tangwulin tidak ada di sana. Iya. Dengan cedera yang begitu parah, sulit untuk mengatakan apakah ia akan bertahan atau tidak, bagaimana mungkin melanjutkan permainan. Tim Akademi Shrek hari ini akan menjadi prajurit yang berkabung. Efektivitas pertempuran seperti apa yang akan mereka tunjukkan dalam game? Di mimbar, Dai Tianling datang secara pribadi untuk menonton pertandingan hari ini. Jika bukan karena partisipasi berkelanjutan Akademi Shrek, dia tidak akan datang hari ini. Ia juga ingin melihat bagaimana penampilan tim perwakilan Akademi Shrek ini dalam kompetisi tim. Akan ada total 8 pertandingan hari ini, yang merupakan hari dengan pertandingan tim paling banyak. Tim Akademi Shrek mendapat peringkat di game kedua, dan game Monster Academy berada di game ke-7, jadi mereka tidak muncul di pagi hari. Giliran mereka di sore hari. Tunggu zona perang. Guyu duduk di sana, tapi matanya tertuju pada kursi kosong di sampingnya. Itu adalah kursi milik Tangwulin, kursi itu masih ada, tetapi orang-orang terbang di udara. Wulin, izinkan kami menyambut Anda kembali dengan satu kemenangan demi kemenangan. Seperti yang dinilai Fang Er, tim Akademi Shrek saat ini adalah prajurit yang berduka. Mereka berpartisipasi tidak hanya untuk Akademi Shrek, tetapi juga untuk kapten mereka yang hilang. Mereka mewakili tulang punggung Shrek, mereka ingin menunjukkan kepada semua orang Star Luo Empire, mereka tidak pernah pengecut. Di zona tunggu, tim-tim lain yang sedang menunggu lomba melihat semua orang di Shrek dari waktu ke waktu. Dalam persepsi mereka, ketujuh orang dari Akademi Shrek itu seperti gunung berapi yang akan meletus setiap saat. Mereka duduk diam di sana, semua mata terpejam, seperti patung. Pertandingan pertama berakhir dalam 40 menit, 6 hingga 3 poin, dan satu tim maju. Pertandingan berikutnya akan dimainkan oleh tim Akademi Shrek melawan tim Akademi Amano. Silakan masuk ke pertandingan 1 lawan 1 pertama antara kedua belah pihak. Akademi Shrek jelas telah berhasil. Diputuskan bahwa Ye Xinglan, yang duduk di posisi tengah, membuka matanya, bangkit, dan berjalan menuju platform kompetisi, dan semua orang membuka mata mereka.